Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video sebelumnya kita udah belajar tentang apa itu Git dan gimana cara konfigurasi awalnya. Nah sekarang saatnya kita praktek langsung nih. Di video kali ini kita akan belajar gimana caranya bikin repository pertama kamu, nambah file, dan bikin commit pertama. Ini adalah fondasi dasar yang wajib banget dikuasai sebelum lanjut ke materi yang lebih advance. Jadi hari ini kita akan fokus ke konsep dasar repository lokal, perbedaan working directory, staging area, dan repository, dan kita akan mempraktekannya. Oke, nah apa sih repository itu? Repository atau biasa disebut repo, itu adalah folder project yang udah diinisialisasi dengan Git. Jadi bayangkan repository itu kayak gudang penyimpanan yang canggih buat nyimpen semua versi proyek kamu. Bedanya sama folder biasa, repository ini punya memori yang bisa ingat semua perubahan yang pernah terjadi. Oke? Nah, misalnya nih, kamu punya folder website yang isinya file HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, kalau folder ini jadi repository Git, dia bisa ingat kapan kamu nambahin fitur login, kapan kamu ganti warna background, kapan kamu fix bug, sampai siapa yang bikin perubahan itu. Kalau kamu sedang mengerjakan suatu proyek yang berkelompok. Oke. Nah, di sini ada tiga area utama dalam Git. Area satu ialah working directory, merupakan folder tempat kamu langsung bekerja, mengedit file, berfungsi sebagai area aktif sebelum perubahan dicatat oleh Git. Yang kedua adalah staging area, merupakan area sementara untuk menampung perubahan terpilih, berfungsi sebagai tempat menyiapkan apa saja yang akan dimasukkan ke dalam commit. Dan yang ketiga adalah repository, merupakan tempat penyimpanan permanen semua histori proyek, berfungsi mencatat setiap commit yang telah disetujui secara resmi. Nah, saya beri analogi sederhananya. Nah, di sini ada gambar tangan yang memegang apel. Gambar ini adalah proses kita mengambil suatu apel dari sebuah tempat buah-buahan. Nah, proses ini disebut working directory karena ini adalah yang sedang dilakukan. Nah, sekarang kegiatan memasukkan apel ke dalam keranjang itu sama aja kayak git end karena memindahkan dari working directory ke staging area. Kenapa keranjang ini kita samakan sebagai staging area? Karena sama kayak staging area, keranjang, bahan-bahan yang ada di keranjang masih bisa kita keluarkan lagi, kembalikan lagi ke tempatnya semula, ataupun kita bisa bawa semuanya ke dalam ke kasir untuk kita beli. Sama kayak staging area juga file-file perubahan yang ada di staging area masih bisa kita keluarkan lagi. Tapi kita juga bisa eh, memindahkan semua perubahan di staging area ke repository kita melalui git commit. Nah, kenapa git commit disamakan sebagai kasir? Karena ini adalah perantara untuk mengubah staging area ke repository. Nah, setelah menjadi repository atau di sini saya gambarkan sebagai keranjang, bukan keranjang tapi tas belanja kita, karena di tas belanja kita, kita tidak bisa mengembalikan bahan-bahan atau barang-barang yang sudah kita beli ke toko tadi. Kita tidak bisa mengembalikannya ke keranjang ataupun ke tempatnya semula. Nah, itu sama aja kayak repository. Lanjut. Nah, kita akan langsung praktek aja. Nah, di sini saya udah buka Visual Studio Code dan masuk ke folder yang sudah kita buat kemarin. Nah, kita akan lakukan git init. Sebelum itu apa sih git init itu? Git init itu adalah fungsinya buat
ngubah folder yang lagi aktif menjadi repository Git. Nah, jadi folder yang di diberi perintah Git ini akan menjadi repository Git yang bisa melacak atau menyimpan semua story-story yang kita kerjakan atau sebuah project yang kita kerjakan. Oke, kita langsung finalisasikan git init. Oke, kita lanjut. Nah, kita ketikkan git status. Apa sih git status? Sama kayak yang kemarin ya, git status itu untuk mengecek status file dalam working directory dan staging area. Jadi, kita praktekkan aja ya, git status. Nah, tidak ada perubahan ya. Untuk melihat perubahan atau melihat apa saja yang ada di working directory atau di staging area, kita bisa tambahkan file di sini. Kita tambahkan index.html. Kalau kita isi biasa aja, oke. Nah, ini akan muncul tandanya seperti ini ya. Kalau misalnya kita udah pakai git ini tadi, ini tandanya file tersebut ada di working directory. Kalau misalnya kita git status, nah file index.html ini ada di working directory. Jadi nggak tertera ya nama working directory atau apanya. Tapi ini bisa disebut sebagai file ini bisa ada di sedang ada di working directory. Oke, kita lanjut ke komen selanjutnya. Nah, ini ada git add atau menambahkan perubahan dari file working directory ke staging area. Oke, coba kita tambahkan index.html dengan cara mengetikkan git. Kita clear dulu aja biar bersih. Git add index.html. Nah, sekarang kita git status. Nah, ini sekarang file index.html sekarang ada di apa namanya, staging area. Kita masih bisa mengeluarkannya dan kita bisa langsung commit juga. Kita lanjut aja ke commit selanjutnya. Nah, sekarang kita git commit, yaitu menyimpan snapshot atau memindahkan file yang di staging area ke commit ke repository kita. Oke, langsung aja. Ya, kenapa ini terubah? Oke, git commit. Nah, git commit ini tidak sama kayak tadi git add. Git commit ini akan memindahkan semua yang ada di staging area tanpa terkecuali ke repository. Jadi semua nggak usah ketik filenya apa, tapi semua yang ada di git eh, apa di staging area akan ke repository. Nah, git commit -m atau strip m. Nah, ini ada message. Kita isikan aja dengan menambahkan file index.html. Nah, sekarang ini udah gak ada tanda lagi. Tandanya ini udah di di repository. Oh, ini ubah karena saya tadi mencet spasi atau apa. Aduh, kenapa ini? Kita saja.
Nah, sekarang ini adalah git restore ya. Git restore itu gunanya untuk mengubah dari working directory menjadi semula. Misal ya, kita ada perubahan di di index.html ya, kita isikan aja header. Terus kita ketikkan ini header ya. Nah, ini kan akan di working directory ya. Kalau misal kita git status, nah ini ada di working directory. Lalu kita akan git restore. Nah, ini sebenarnya ada petunjuknya ya untuk discharge change in working directory, yaitu membatalkan perubahan di working directory. Nah, kita ketikkan index.html. Lihat, maka header ini akan hilang ya. Harusnya hilang. Lah, kok malah hilang semuanya? Lah, kok hilang? Kok hilang ya? Kesana. Waduh. Ya, gini aja. Tapi gak ada. Aduh. Oh, kita lanjut aja dah. Ini git restore staged. Ini gunanya untuk membatalkan atau menghapus dari staging area sebelum di commit ya. Kalau misalnya udah di commit ya gak bisa. Oke, kita langsung aja praktekkan. Ya, coba kita buat lagi header ya. Header. Oke, sebaiknya kita commit lagi ya yang tadi ya. Atau gak usah. Nah, lanjut aja. Kita ketikkan header. Header. Ya. Terus kita masukkan lagi seperti tadi, ini adalah header. Aduh, kok gini? Header. Lalu kita masukkan headernya. Git add index.html. Nah, kita git status. Sebenarnya ini ada caranya, yaitu git restore strip stage dan file yang akan kita restore. Oke, kita langsung ketikkan restore store staged stage index.html. Boom. Nah, jadi ini akan kembali ke working directory. Nah, coba kita git add lagi dan kita comitkan dulu aja. Kita git add lagi. Kita klik dulu. Lagi commit. Kita isikan ini dengan menambahkan header di index.html. Nah, kalau misalnya kita git log, maka akan muncul. Nah, yang pertama itu menambahkan file index.html yang tadi, commit pertama, dan commit yang kedua itu adalah menambahkan header index.html. Oke, kita lanjut ke nah, sebelum kita ke recapnya, kita akan mempraktekkan ulang yang sudah kita pelajari tadi. Coba kita akan tambahkan lagi di sini adalah tag navbar. Coba teman-teman praktekkan dan komitkan dan isi message-nya dengan
dengan pesan menambahkan navbar di file index.html. Oke, coba teman-teman praktekkan. Oke, sekarang saya akan praktekannya. Nav. Nah, terus kita isikan ini adalah nav. Lalu kita git status. Lalu kita git add index.html. Lalu kita git commit. Lalu kita kasih message isinya menambahkan nav di index.html. Oke, dan coba kita git log. Nah, sekarang ada 3 commit nih. Commit menambahkan file index.html, menambahkan header di index.html, dan menambahkan nav di index.html. Oke. Nah, sekarang kita rekap. Di video kali ini kita udah belajar tentang mengubah file di working directory, git add, git commit, dan mengulang terus proses ini. Nah, itu adalah flow kerja Git. Nah, mungkin sekian dulu video saya hari ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Dan by the way, ini sekarang kata-katanya udah bener ya. Video kemarin, gak tau lah. Bye-bye.